Mobil tahun muda, mobil Sultan tahun muda. Terus kilometer juga masih tergolongnya sih hitungannya gondrong ya, karena kilometernya udah 107. 107 mobil 5 tahun. Berarti kan rata-rata kilometer per tahunnya mungkin di 20 ribuan ya. Di mobil Daihatsu Rocky, yang mana mobil tersebut itu transmisinya kurang lebih sama kayak mobil Avanza yang baru, terus Raize, terus ada juga mobil Agya yang baru, dia tuh transmisinya udah CVT, mirip-mirip lah. Nah, tapi kan jadi jalanan-jalanan datar, terus masuk ke mall-mall. Nah, mobil ini sebenarnya lebih cocok karena balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di segmen overhaul mobil Alphard. Oke guys, kembali lagi bersama gue Arya. Di video kali ini gue mau mengulas nih satu pengerjaan overhaul mobil Alphard AGH 30 tahun 2020. Mobil tahun muda, mobil Sultan tahun muda. Terus kilometer juga masih tergolongnya sih hitungannya gondrong ya, karena kilometernya udah 107. 107 mobil 5 tahun. Berarti kan rata-rata kilometer per tahunnya mungkin di 20 ribuan ya. Nah, berarti kan per 6 bulan sekali itu ada di 10 ribu. Nah, mobil ini datang ke Domo Transmisi kemarin kondisinya tuh di jalan aja dia tuh udah sulit ya. Sampai akhirnya pas banget sampai di bengkel, mobil itu bisa mundur tapi udah nggak bisa maju. Nah, sampai kemarin sempet waktu untuk jalan ke depannya aja tuh mobilnya perlu kita dorong. Nah, terus buat teman-teman nih yang punya mobil Alphard AGH 30, boleh dong tulis di kolom komentar mobil kalian itu kilometernya udah berapa, terus perawatan metiknya itu gimana caranya biar metiknya tuh umurnya lebih panjang, nggak kayak mobil satu ini. Ini kasihan banget sih kilometernya hitungannya rendah. Tapi gue nggak aneh ya, karena mobil Alphard AGH 30 itu udah cukup sering masuk Domo Transmisi. Dan rata-rata memang kilometernya tuh di bawah 100 ribu, entah itu metiknya bunyi, slip, ataupun ada masalah yang lainnya. Nah, terus intinya rata-rata sih Alphard AGH 30 yang masuk ke Domo Transmisi itu kondisi kilometernya tuh belum terlalu gondrong, tapi metiknya udah rusak. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung lihat aja proses pengerjaannya seperti apa. Oke, let's go. Oke guys, buat teman-teman yang lagi nonton video Alphardnya, kebetulan gue ada 2 pertanyaan titipan yang cukup menarik yang akan gue bahas di video kali ini. Nah, tapi biasanya gue di segmen overall itu biasa gue jarang ngebahas soal pertanyaan-pertanyaan guys. Gue lebih sering membahas soal pertanyaan itu di segmen obsesi dengan hashtag obsesi. Nah, jadi buat teman-teman nih yang punya pertanyaan seputar metik ataupun perawatan metik, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti di video-video obsesi berikutnya itu biasa akan gue bahas. Nah, tapi karena ada 2 pertanyaan menarik, jadi akan gue bahas untuk di video kali ini. Oke, kita masuk dulu ke pertanyaan yang pertama ya, dari @fajarun luch 1567. Koh, perbandingan CVT Daihatsu versus CVT Honda, lebih bandel mana? Nah guys, setahu gue ya, untuk mobil Daihatsu itu mereka baru meluncurkan transmisi CVT itu yang namanya DCVT itu di mobil Daihatsu Rocky, yang mana mobil tersebut itu transmisinya kurang lebih sama kayak mobil Avanza yang baru, terus Raize, terus ada juga mobil Agya yang baru, dia tuh transmisinya udah CVT, mirip-mirip lah. Nah, tapi kan kalau mobil Honda itu dia kan udah meluncurkan transmisi CVT kan udah dari tahun mungkin 2014-2015 ya, yang keluar pertama kan di mobil Mobilio. Nah, sebenarnya nggak apple to apple ya, walaupun sebenarnya mobilnya tuh ada di kelas yang sama gitu ya. Nah, terus kalau ditanya lebih badak mana, jujur untuk mobil Daihatsu yang CVT ini, yang di CVT ini belum banyak yang rusak guys, walaupun sekarang udah ditemukan beberapa kasus di gearbox di CVT itu beberapa udah ada yang rusak. Kayak contohnya di sini kita sebelumnya udah pernah
pernah nerima mobil Toyota Race yang di bagian gearboxnya itu udah rusak. Nah terus kebetulan sekarang juga ada nih mobil Avanza Veloz yang transmisinya udah CVT di bengkel, terus mobilnya bisa mundur cuma udah nggak bisa maju. Nah itu juga sama, itu kerusakannya di bagian transmisi gitu. Nah kalau misalkan kita lihat ya dari data yang udah ada di bengkel kita, otomatis mobil Honda pasti akan lebih banyak karena dari tahun 2015-16an, 14an kan transmisi CVT Honda udah diluncurkan ya. Nah jadi untuk Daihatsu ini kita datanya masih sedikit karena mungkin mobil yang masuk ke sini itu baru 2 atau 3 lah yang perbaikan di bagian gearboxnya untuk transmisi di CVT ini. Nah jadi buat teman-teman yang memang pengen beli mobil Daihatsu yang transmisinya CVT itu memang masih kita belum bisa meyakinkan ya jawaban yang pasti itu lebih bagus Honda atau Daihatsu, transmisi yang mana kita belum bisa ngeyakinin karena jumlah mobil yang masuk ke sini masih terlalu sedikit. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, ada dari Anggagis 15. Bang mau tanya, budget 120 juta, mau ambil mobil Matic yang nyaman dan gak rewel, bagusan apa ya bang? Rencana ambil Nissan Juke atau Terios Conde, mending yang mana? Atau ada rekomendasi lain seperti S-Cross dan lain-lain bang? Oke, kalau misalkan ditanya antara mobil Nissan Juke atau Terios Conde, jujur kalau gue pasti memilih Terios Conde karena Terios Conde itu perawatannya kurang lebih sama kayak Avanza karena kan dia basicnya sama ya. Nah kalau Nissan Juke jujur secara model itu memang lebih keren, lebih lucu dibandingkan Terios Conde. Terios Conde kita kalau lihat dari bagian segi interiornya, eksteriornya, maksudnya desain luarnya ya, otomatis Nissan Juke dia lebih unggul dibandingkan Terios Conde. Cuma kalau misalkan teman-teman butuh mobil yang badak terus perawatannya gampang, jawabannya adalah Terios Conde. Nah terus ada rekomendasi lain nggak seperti S-Cross dan lain-lain. S-Cross mobil oke lah ya, dia kan mobilnya dari Suzuki. S-Cross jujur ini nggak terlalu rewel ya karena yang Matic-nya bermasalah itu belum banyak. Oke guys, paling ini aja, ada 2 pertanyaan dari titipan dari subscriber kita. Kita lanjut lagi untuk menonton proses overhaul mobil Alphard. Oke, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah selesai untuk pengerjaan mobil AGH 30 ini yang kilometernya kita keras balik lagi ya. Kilometer mobilnya baru 107 dan pemilik lamanya baru beli mobil ini second. Nah, teman-teman juga udah lihat waktu kemarin pembongkaran, itu gue sempat tunjukin ada beberapa pin-pin di bagian CVT-nya yang udah rontok yang ada di oil pan-nya. Itu gue juga udah tunjukin juga. Nah, untuk pengerjaannya udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal test drive mobilnya gimana hasilnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja cek gimana nih hasil pengerjaan mobilnya. Oke, let's go. Oke guys, sekarang gue lagi di dalam unit Alphard-nya untuk di test drive. Nah, seperti biasa, sebelum kita tes jalan, kita coba maju mundur dulu ya untuk kita make sure PRND-nya nggak ada masalah. Ini posisi gue di N, ini gue masukin D. N, R. D lagi. Terakhir kita coba N nya lagi. Oke, PRND nya normal. Sekarang kita bisa langsung aja untuk tes akselerasi sama tanjakan ya. Oke, let's go. Oke, ini gue nemu satu jalan. Kita bisa tes akselerasinya di jalan ini. Nah, ini gue belok dulu ya. Nah, ini kita mau tes akselerasi di sini. Puluh, 30, 40, 50, 60,
Oke, kita nggak bisa lebih kencang lagi karena ada motor di sini. Kita lanjut tes tanjakan dulu aja. Habis itu kita baru tes lagi akselerasinya. Oke guys, ini gue mau ngetes ya di tanjakan. Kebetulan ada tanjakan yang cukup curam untuk mobil ini kita tes. Oke, ini posisi R, ini gue akan masukin D. Wih, mantap. Mobilnya sempat nahan bentar, nah terus baru mundur. Normal ya. Kita langsung tes tanjakannya. Oke, cocok sekali, bagus. Coba lagi, R, mundur. Tes N, D. Oke, untuk tanjakan mobil ini nggak ada masalah ya. Kita coba tes akselerasinya sekali lagi. Oke, ini kita mau tes akselerasinya ya. 20, 40, 50, 60, 70, 80. Oke, cukup. Oke, ini akselerasinya juga oke. Jadi hasil tes maju mundur, akselerasi, terus tanjakan, mobil ini udah oke lah hasilnya lah. Nah, buat teman-teman yang kepikiran buat beli Alphard yang transmisinya udah CVT, berarti kan ada KH112, nah 20 sama ANH AGH30. Nah ini sebenarnya teman-teman yang mau beli mobil second Alphard itu yang transmisinya udah CVT, teman-teman harus pertimbangkan dulu ya, karena kalau teman-teman sering main keluar kota ya, terus apalagi keluar kotanya itu jalanan yang tanjakan-tanjakan, itu sebenarnya mobil ini kurang cocok guys, karena dia transmisinya udah CVT. Mobil ini didesain sebenarnya khususnya lebih di perkotaan, jadi jalanan-jalanan datar, terus masuk ke mall-mall. Nah mobil ini sebenarnya lebih cocok karena beban untuk di bagian transmisinya nggak terlalu berat. Nah kalau misalkan teman-teman sering keluar kota, sering ke pegunungan, apalagi misalkan teman-teman sering main ke Curug misalkan yang notabene jalanannya jelek gitu ya, nah mobil ini sebenarnya nggak cocok karena ketika dia melewati tanjakan atau jalanan-jalanan yang jelek, terus jalanannya harus nanjak, otomatis beban di transmisinya itu jauh lebih berat. Nah, pasti umurnya juga jadi jauh lebih pendek. Nah, jadi buat teman-teman yang mau meminang mobil ini, itu patut dipertimbangkan rute-rute jalanan apa yang akan dipakai untuk mobilnya sehari-hari. Mobil ini juga wajib ya perawatan maticnya itu, ganti oli matic setiap 20.000 km sama filternya setiap 40.000 km. Dari kasus yang udah banyak mobil-mobil Alphard yang transmisinya jebol di bawah kilometer 100.000. Nah itu sebenarnya sayang banget ya, apalagi kan ini sebenarnya hitungannya mobil Sultan ya. Kalau misalkan maticnya kurang dirawat, biaya perbaikannya pasti cukup mahal. Jadi itu teman-teman juga harus aware untuk perawatan di bagian transmisinya. Oke, paling segitu aja untuk video YouTube kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video YouTube kali ini, teman-teman boleh like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi. Terus juga teman-teman juga yang punya kendala dan tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, teman-teman bisa langsung hubungi nomor admin kita di bawah ini. Nah terus buat teman-teman yang tinggal di daerah Bintaro juga, kita udah ada Domo Transmisi Bintaro. Terus Bandung kita udah ada di Domo Transmisi Padalarang. Terus Surabaya kita juga udah ada di Jalan Raya Lontar. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.